Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Prof. Adiza yang bertugas pada si pagi hari ini. Di sini saya akan bertugas merawat Ibu. Ibu bisa memperkenalkan nama lengkap Ibu? Saya dengan Ibu Nuriana Putasari. Baik, Ibu lebih senang dipanggil siapa? Ibu Nuri. Baik, bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik. Baik, perasaan Ibu hari ini bagaimana ya? Sedikit kurang nyaman sih. Baik, Ibu. Dari yang saya baca dari pengkajian, Ibu merasa alasan masuk karena mendengar suara orang mengejek. Kira-kira menyebabkannya apa ya, Ibu? Yang disebabkan itu nggak pasti ya. Tiba-tiba aja gitu kayak muncul suara gitu. Saya di sini akan sedikit bertanya pada Ibu ya. Seberapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan ya? Saya merasa sering sih. Saya sering mendengar suara itu. Baik, berapa lama suara yang Ibu dengar itu berlangsung? Hampir setiap hari, kadang pagi, siang, sampai malam itu masih terdengar. Baik. Dari mana suara yang Ibu merasa suara itu terdengar? Dari luar ya. Kadang juga kayak merasa di samping saya tuh ada orang yang ngomong gitu. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Sangat keras. Apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri Ibu sendiri atau dari luar? Saya yakin itu dari luar, seperti ada yang berbicara dengan saya. Seberapa sering sih isi suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif? Hampir selalu negatif. Yang sering saya dengar itu seperti kayak orang mengejek saya gitu. Apa isi suara yang Ibu dengar itu? Dia bilang tuh saya tuh bodoh, gak berguna, dan kadang menyuruh saya tuh tetap di kamar, gak keluar-keluar gitu. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Sering sekali, hampir setiap kali suara itu muncul, saya menjadi gelisah. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan ketika mendengar suara itu muncul? Sangat tidak nyaman, sampai-sampai itu saya sulit tidur. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari? Besar sekali ya. Saya jadi malas bergaul, tidak mau makan, dan selalu ingin sendiri. Seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Hampir tidak bisa. Kadang saya mencoba dengan cara menutup telinga, tetapi tetap saja masih terdengar suara-suara itu. Apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum. Baik. Apakah Ibu tertarik untuk melakukan setiap suara muncul itu dengan cara mengontrol halusinasi yang benar? Tertarik. Baik. Bagaimana cara Ibu memperhatikan cara mengontrol suara-suara itu jika terdengar? Saya mencoba untuk menutup telinga, tapi masih tetap terdengar gitu. Jadi saya belum bisa menemukan cara untuk mengontrol halusinasi tersebut. Apakah dengan cara yang Ibu lakukan suara itu bisa berkurang? Tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kalau kita berdiskusi dengan cara mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Apakah Ibu belum mampu mendeteksi adanya halusinasi, misalnya suara yang tidak didengar oleh orang lain? Iya. Untuk itu, berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? 15 menit. Baik. Ibu, tempatnya di mana Ibu? Di sini saja. Baik, Ibu. Hari ini kita akan belajar dengan cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latihan dengan cara pertama dulu, yaitu dengan teknik menghardik. Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Baik. Jadi teknik menghardik itu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Dengan teknik latihan menghardik, tujuannya yaitu agar Ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. Yang harus dipersiapkan yaitu waktu, komitmen, dan kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau beramai. Caranya bagaimana Ibu? Apakah Ibu tahu? Saya akan memperhatikan terlebih dahulu ya, nanti Ibu bisa memperhatikan kembali apa yang telah saya lakukan.
Misalkan ketika ibu sedang sendiri, ibu bisa menggunakan dengan cara ini, yaitu bilang keras, pergi, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu suara palsu sambil ibu menutup telinga ibu. Misalkan jika dalam keramaian, ibu bisa bilang dalam hati saja. Coba sekarang ibu ulangi seperti yang saya lakukan tadi. Pergi, pergi. Saya tidak mau dengar kamu. Kamu suara palsu. Wah, ibu bagus sekali, sudah bisa mempraktikannya. Terima kasih. Bagaimana perasaan ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik tadi? Sedikit bisa mengontrol. Baik. Baiklah, ibu masih ingat tadi kita berbincang-bincang dan belajar apa? Ya, kita tadi berbincang tentang halusinasi dan cara mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik. Coba ibu sebutkan lagi apa pengertian menghardik, tujuannya, dan apa yang perlu dipersiapkan saja. Pengertian menghardik itu adalah cara mengontrol halusinasi dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas. Tujuannya untuk saya itu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan dapat membedakan mana yang nyata dan atau tidak. Untuk yang perlu disiapkan itu waktu, komitmen, dan kesiapan mental saya. Bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi, ibu? Boleh diperagakan lagi? Pergi, pergi. Saya tidak mau dengar kamu. Kamu suara palsu. Wah, bagus sekali sekarang. Wah, bagus sekali, Bu. Terima kasih. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat ibu halusinasi? Ibu nanti coba praktekkan latihan tadi ya, ibu. Nah, ibu bisa lakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi. Nah, lalu ibu lakukan itu selama 3 kali sehari, atau di saat ibu mendengar suara-suara itu muncul kembali. Ya. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian ibu? Boleh. Baik ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua itu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 ya ibu. Ibu waktunya beberapa lama ya kita berbincang-bincang? 15 menit saja. Baik ibu, untuk tempatnya ibu mau di mana? Di sini. Baik, jika sudah cukup, saya izin pamit terlebih dahulu ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi ibu. Pagi.